Dulu, banyak pihak memandang Asia Tenggara sebagai kawasan dengan persaingan yang hanya berputar di negara-negara yang relatif kecil namun lebih tertata dan gesit. Indonesia, dengan segala ukurannya yang besar, sering dianggap sebagai raksasa yang terlalu lambat untuk bergerak, terlalu kompleks untuk diatur, terlalu rumit untuk bisa bersaing secara cepat dalam dinamika global yang terus berubah. Persepsi ini begitu lama melekat, bahkan menjadi semacam keyakinan umum di kalangan pengamat ekonomi dan geopolitik. Namun hari ini, perlahan namun pasti, pandangan tersebut mulai runtuh. Tanpa banyak sensasi, tanpa gembar-gembor yang berlebihan, Indonesia justru menunjukkan arah yang berbeda. Negara ini tumbuh dalam diam, bergerak dengan ritme yang mungkin tidak selalu terlihat mencolok di permukaan, tetapi memiliki dampak yang semakin terasa. Perubahan itu kini tidak bisa lagi diabaikan. Indonesia bukan lagi sekedar negara besar dengan potensi. Indonesia mulai menjelma menjadi kekuatan nyata yang sulit untuk dipandang sebelah mata. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses panjang yang kini mulai menunjukkan hasilnya. Dari sisi ekonomi, Indonesia memperlihatkan ketahanan yang semakin kuat. Ketika banyak negara mengalami tekanan akibat perlambatan global, Indonesia tetap mampu menjaga pergerakan ekonominya. Salah satu kunci utamanya terletak pada kekuatan pasar domestik. Dengan jumlah penduduk yang besar, konsumsi dalam negeri menjadi penopang utama yang menjaga roda ekonomi tetap berputar. Di saat negara lain sangat bergantung pada ekspor dan permintaan luar negeri, Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Ketika dunia melambat, pasar domestik tetap hidup, aktivitas ekonomi tetap berjalan. Ini bukan sekedar keunggulan sementara, melainkan fondasi yang memberikan stabilitas jangka panjang. Ukuran yang dulu dianggap sebagai kelemahan, kini justru menjadi kekuatan yang luar biasa. Namun kekuatan pasar saja tidak cukup. Indonesia memahami bahwa untuk benar-benar bersaing dibutuhkan perubahan yang lebih mendasar. Disinilah pembangunan infrastruktur memainkan peran penting. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia melakukan percepatan pembangunan yang sangat signifikan. Jalan tol dibangun untuk menghubungkan wilayah, pelabuhan diperkuat untuk memperlancar arus barang, bandara diperluas untuk mendukung mobilitas, dan kawasan industri terus dikembangkan. Dampaknya mungkin tidak selalu terlihat secara instan, tetapi efeknya sangat besar terhadap daya saing. Ketika biaya logistik menurun dan distribusi menjadi lebih efisien, maka ekonomi secara keseluruhan ikut terdorong. Investor mulai melihat Indonesia dengan perspektif baru. Bukan lagi sekedar pasar besar, tetapi juga sebagai lokasi strategis untuk produksi. Perubahan ini semakin terlihat di sektor manufaktur. Banyak perusahaan global yang sebelumnya lebih memilih negara lain, kini mulai melirik Indonesia sebagai basis ekspansi. Dari industri otomotif hingga elektronik, dari pengolahan bahan baku hingga produksi barang jadi, arah investasi mulai bergeser. Indonesia perlahan namun pasti membangun posisinya sebagai pusat produksi baru di kawasan. Di tengah perubahan ini, ada satu faktor yang menjadi keunggulan strategis yang sangat penting, yaitu sumber daya alam, khususnya nikel. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Di saat dunia sedang berlomba-lomba mengembangkan kendaraan listrik, nikel menjadi komponen kunci dalam produksi baterai. Ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok global. Namun yang menarik, Indonesia tidak berhenti pada peran sebagai pemasok bahan mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah mengambil langkah yang cukup berani. Ekspor bahan mentah dibatasi dan pengolahan didorong untuk dilakukan di dalam negeri. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak luar. Langkah ini sempat mengejutkan banyak pihak. Tidak semua negara berani mengambil keputusan seperti ini. Namun justru disitulah terlihat arah baru Indonesia. Negara ini tidak ingin lagi berada di posisi bawah dalam rantai nilai global. Indonesia ingin naik kelas. Dan pesan ini mulai ditangkap oleh investor internasional. Kepercayaan mulai tumbuh, modal mulai masuk, perusahaan global mulai melihat Indonesia sebagai peluang jangka panjang yang menjanjikan. Ketika arus investasi mulai mengalir, maka peta persaingan di kawasan pun ikut berubah. Negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, kini menghadapi realitas baru. Indonesia bukan lagi sekedar tetangga besar dengan potensi yang belum tergarap. Indonesia telah menjadi pesaing nyata dalam menarik investasi dan membangun industri.
Selain sektor industri dan sumber daya, Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat di bidang digital. Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, Indonesia menjadi salah satu pasar teknologi paling menarik di kawasan. Banyak perusahaan digital melihat Indonesia sebagai pusat pertumbuhan masa depan. Ekosistem startup berkembang, layanan digital semakin meluas, dan masyarakat semakin terhubung secara teknologi. Hal ini diperkuat oleh bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah sekaligus pasar yang dinamis. Generasi muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pencipta inovasi. Mereka membangun usaha, menciptakan peluang baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai sisi. Tentu saja perjalanan ini tidak sepenuhnya mulus. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan, birokrasi perlu terus disederhanakan, pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah besar, dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di tingkat global. Namun justru disinilah letak keunikan Indonesia. Dengan berbagai tantangan yang ada, negara ini tetap mampu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Jika dengan kondisi seperti ini saja, Indonesia sudah mampu melesat, bagaimana jika hambatan-hambatan tersebut berhasil dikurangi? Langkah besar lainnya yang menunjukkan ambisi Indonesia adalah pembangunan ibu kota baru. Terlepas dari berbagai pro dan kontra yang menyertainya, proyek ini mencerminkan upaya untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur, tetapi juga strategi jangka panjang untuk pemerataan ekonomi dan penguatan daya saing nasional. Perubahan yang terjadi juga terlihat dari bagaimana dunia mulai memandang Indonesia. Jika dulu Indonesia sering dibahas dalam konteks masalah, kini narasi yang muncul mulai berbeda. Indonesia dibicarakan dalam konteks kendaraan listrik, ekonomi digital, investasi global, dan bahkan peran geopolitik di kawasan. Perubahan citra ini sangat penting karena persepsi seringkali menjadi pintu masuk bagi kepercayaan. Pada akhirnya, Asia Tenggara kini memasuki babak baru. Persaingan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tetapi juga oleh siapa yang memiliki fondasi paling kuat. Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, justru berhasil mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ukuran besar yang dulu dianggap sebagai beban, kini menjadi sumber daya yang sangat berharga. Indonesia tidak lagi hanya mengikuti arah, Indonesia mulai ikut menentukan arah. Dan jika momentum ini terus dijaga, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan utama di kawasan. Bukan hanya sulit untuk disaingi, tetapi juga memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan masa depan Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia bisa bersaing. Pertanyaannya adalah siapa yang mampu mengejar laju Indonesia yang terus melaju ini.